Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala al-Qur'ana imama wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Puji syukur seyogyanya lah, seharusnya lah kita hanya membacakan kepada Zat Allah Azza wa Jalla. Karena sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan berkumpul melaksanakan acara Bugar Muhajirin, masih diberikan kesempatan menikmati kenikmatan yang maha luar biasa. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan ke junjungan Nabi besar kita, panutan terbaik kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah berhasil membawa umatnya dari gelapnya jahiliyah menuju terang benderangnya cahaya Islam. Begitu juga para keluarga, para sahabatnya, dan para pengikut yang senantiasa setia hingga zaman. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kelompok tersebut. Amin ya rabbal alamin. Saya baru bisa ikut lagi bugar, Pak, dan luar biasa, terutama senamnya. Bapak-bapak begitu bersemangat, terutama Pak Haji Dodi. Saya lihat gerakannya sama dengan mentornya. Yang lain mah kelabakan. Kalau beliau ini luar biasa gerakannya, saya lihat dari belakang kok sama persis dengan mentornya. Jadi pada kesempatan hari ini saya diberikan kesempatan oleh Bugar Muhajirin, yaitu Bapak Haji Nurlan, untuk menyampaikan ya sedikit tausiah lah. Artinya tausiah ini sebenarnya tujuannya untuk mengingatkan saya pribadi, dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa memberikan inspirasi buat Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, topik yang akan saya bahas dalam ini promosi, maksudnya ibu-ibu harus beli, taruh di sini, padahal di sana aja. Adalah tentang bagaimana membuat Allah senang atau bahagia. Kita tahu, kita merujuk kepada tentang Nabi Musa alaihissalam, yang mana dalam Al-Quran kejadian dan nama beliau itu kurang lebih 136 kali disebutkan dalam Al-Quran. Nabi Musa alaihissalam termasuk memiliki gelar Ulul Azmi. Artinya Ulul Azmi ini adalah para nabi atau rasul yang memiliki ketabahan yang luar biasa dalam menyebarkan agama tauhid. 5 nabi dan rasul yang termasuk ulul azmi itu adalah ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi Nuh alaihi salam, ada Nabi Ibrahim alaihi salam, ada Nabi Isa alaihi salam, Nabi Musa. Jadi ada 5 nabi yang disebut sebagai kelompok ulul azmi. Dalam kitab Muqassafatul Qulub, Imam Ghazali menjelaskan tentang bagaimana komunikasi antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Musa disebut sebagai kalimullah, yang nabi yang mendapatkan risalah dari Allah langsung, berbeda dengan nabi-nabi yang lain melalui perantara Jibril, sementara Nabi Musa langsung dengan Allah. Dalam kitab tersebut Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah,
aku sudah melakukan ibadah. Ibadah manakah yang membuat dirimu bahagia atau senang? Allah menjawab, sholat. Sholat bukan untukku, kata Allah. Sholat itu untukmu. Dengan sholat, kamu terhindar dari hal-hal yang buruk. Sholat itu bukan untuk Allah, tapi untuk kita sendiri. Menjaga dari hal-hal yang mungkar. Puasa. Puasa juga hanya untukmu. Karena melatih kamu mengendalikan hawa nafsu. Bukan untukku. Kemudian yang ketiga, berzikir. Zikir juga buatmu agar kamu menjadi tenang dan tentram. Kita tahu di Al-Quran ayat ke-13 surat ke-26, surat ke-13 ayat ke-26. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah wa tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman hatinya menjadi tentram hanya dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati kita menjadi tentram. Jadi zikir pun bukan buat Allah, tapi zikir buat kita sendiri. Supaya kita tentram, apalagi kondisi seperti sekarang yang sebenarnya terus menerus tidak berhenti dari pandemi, dari COVID, terus Delta, terus Omikron, nggak tahu ke depan lagi seperti apa. Ya Pak? Oh, kaum luhur dan sebagainya. Ini masukan bagus dari Pak Dodi, bisa dicatat. Nah, lantas Nabi Musa alaihissalam bertanya, ibadah apa ya Allah yang membuatmu bahagia atau senang? Allah menjawab, sedekah, zakat, dan perbuatan baik mula yang membuat aku bahagia atau senang. Karena ketika membantu orang lain, orang yang susah dan orang yang lain, aku ada di sana untuk melihatnya. Jadi kalau kita sampai dengan hari ini hanya terkungkung dengan ibadah-ibadah madho, seperti sholat, seperti zikir, seperti puasa, itu berarti kita hanya mencintai diri kita sendiri. Karena itu semua proyeksinya akan kembali ke kita. Menjauhi dari yang mahal mudarat, ingat kepada Allah dengan jadi tentram, melatih hawa nafsu. Tapi kalau kita memang mencintai Allah dan membuat Allah senang, mari berbuat sedekah, zakat, dan perbuatan baik. Kita tahu bahwa hadis Rasulullah pun, khairun nas anfa'uhum linnas. Umatku terbaikku adalah bagaimana dia bermanfaat buat orang lain. Dan bahkan orang itu dianggap tidak bertakwa kalau membiarkan tetangganya kelaparan. Tidak disebutkan tetangganya itu muslim atau tidak. Apa itu tetangganya, apakah muslim atau non-muslim, harus kita care. Karena terus terang, dengan kita melakukan ini kepada siapapun, artinya kita menjadi agen dalam Islam itu menunjukkan bahwa begitu hebatnya Islam di mata yang lain. Jadi yang kita lihat adalah bagaimana memperlakukan orang dengan baik. Pernah salah satu subuh ada juga yang berceramah bahwa bagaimana ada 4 golongan yang terjauhi dari siksa api neraka ya, Pak Haji Ujang ya waktu itu. Apa? Bukan masalah sholatnya, bukan masalah. Kalau sholat segala macam ditanggal itu suatu waktu yang harus kita kerjakan. Tapi bagaimana berhati lembut, memberikan kasih sayang, bicara secara baik dan benar. Kita tahu dalam Islam ada 3 step, 3 tahapan. Pertama beriman. Kalau bicara pohon, beriman ini sama dengan akarnya. Harus kuat, harus kokoh. Sementara takwa itu digambarkan kalau dalam sebuah pohon ini adalah batang, ranting, dahan, dan lain sebagainya. Sementara bunga dan buah dari pohon tersebut itulah akhlak. Karena ujungnya proyeksi dari beriman itu bertakwa dan akhirnya berakhlak yang mulia. Jadi sehingga ini terlepas dari pertemanan ya, misalnya ada yang bercanda segala itu lain cerita. Tapi bagaimana berakhlak, bertutur kata baik. Dan tadi ayat yang terakhir yang pertama saya sebutkan al-asr, bahwa kita harus beriman, beramal soleh, dan saling mengingatkan kepada yang benar dan sabar. Tapi semuanya ada caranya. Cara ini menggambarkan akhlak bagaimana kita mengekspresikan nasihat, mengingetin kepada teman kita dengan cara yang baik.
Nah, dari ceramah singkat ini bisa saya simpulkan bahwa Allah akan senang apabila kita melakukan sesuatu yang terbaik buat orang lain. Ya, tidak hanya bicara ibadah mahdoh, sholat, puasa, zakat. Nah, ini adalah zakat, sedekah, dan perbuatan baik kepada orang lain. Jadi apalagi yang kita bisa lakukan, toh kita sudah, insya Allah Bapak sudah yakin bahwa ibadah mahdoh sudah dilakukan dengan baik, tapi yang jauh lebih penting adalah berbuat baik kepada orang lain. Itulah yang saya bisa simpulkan dari ceramah singkat ini. Marilah kita menundukkan kepala untuk berdoa kepada Allah, bermunajat. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allahumma ya Allah azza wa jalla, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pasangan hidup kami dan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jika Engkau terus memberikan usia kami, jadikanlah usia kami diisi dengan kegiatan-kegiatan yang penuh berkah ya Allah. Ya Allah, kullu nafsin za'iqatul maut, apabila telah tiba saatnya nanti, jadikanlah wafatnya kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, ya Allah, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah rahmat dari sisimu dan sempurnakanlah segala petunjuk urusan dalam urusan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.